Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah menyedihkan di mana seorang wanita harus kehilangan nyawa karena ingin mempertahankan kandungannya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Baker, you need police, fire, or medic? Police, I've been shot. I'm 8 months pregnant. Okay, ma'am, you're 8 months pregnant. You've been shot. You're at Wessex Square. Can you give me any information about what kind of car it was? No. Where's your husband at? I don't have one. Or your boyfriend, the one you said that was with you? Where's he He was at? in the car in front of me and he slowed down and somebody pulled up beside me and did this. And then where'd he go? He just left. Okay. All right, what's his name? Ray Carusi played for the Panthers. Okay, what's his name? Ray Carusi. Ray Number Carusi. 89. Sherika Lovenia Adams lahir pada tanggal 30 Juni 1975. Dia dibesarkan sendirian oleh ibunya yang bernama Saundra bersama dengan kakek dan neneknya. Setelah putus kuliah, Sherika memutuskan untuk mengadu nasib di bidang properti. Di samping itu, dia juga bekerja sebagai seorang penari eksotis di sebuah klub. Wanita berusia 24 tahun ini digambarkan memiliki kepribadian yang menarik. Saat itu, Sherika menjalani hubungan putus nyambung dengan kekasihnya yang juga seorang pemain NFL profesional bernama Ray Carruth. Hubungan mereka mengalami masalah saat Ray mengetahui kalau Sherika mengandung. Ray meminta untuk kandungan itu digugurkan saja karena dia sudah mengeluarkan uang sejumlah 3.500 hingga 5.500 dolar atau sekitar 50 hingga 70 juta rupiah setiap bulannya untuk membiayai putranya dengan mantan pacarnya. Namun Sherika bersikeras untuk mempertahankan kehamilannya. Ray yang saat itu berusia 25 tahun memiliki kontrak dengan klub Carolina Panthers sebesar 3,7 juta dolar Amerika selama 4 tahun. Sebenarnya, beberapa ribu dolar untuk tunjangan anak tiap bulan juga tidak akan membuatnya bangkrut. Meskipun demikian, Ray yang merasa sudah sangat keberatan dengan tunjangan putra pertamanya, memutuskan untuk mencegah adanya permintaan uang tunjangan lagi. Dan dia membuat satu rencana untuk bisa menyukseskan misinya. Di sekitar tengah malam pada tanggal 16 November 1999, Sherika menelpon ke 911 melaporkan kalau dia terluka karena terkena tembakan. Saat itu Sherika sedang dalam perjalanan pulang ke rumah sehabis menonton film bersama dengan Ray. Ketika dia disergap di jalanan oleh seseorang, orang itu menyerangnya dengan begitu cepat sampai Sherika terluka dengan 5 luka tembakan. 4 luka di lehernya dan 1 di punggungnya yang mengakibatkan usus, hati, dan perutnya berlubang. Petugas yang menerima panggilan darurat itu mengatakan kalau sangat sulit baginya mendengarkan suara Sherika saat itu. Dia terdengar sangat manis sekaligus terdengar menahan sakit yang luar biasa. Dia bisa memberikan cukup banyak informasi kepada pihak berwenang. Pada malam kejadian, dia pergi berkencan dengan Ray. Ray dan Sherika menaiki mobil yang berbeda, dengan mobil Ray berada di depan dan mobil Sherika mengikutinya dari belakang. Dalam panggilan telepon itu, Sherika juga menyebutkan kalau mobil Ray tiba-tiba melambat sebelum ada mobil lain berhenti di sampingnya dan mulai menembakinya. Dan dia yakin kalau pacarnya itu ada hubungannya dengan kejadian itu. Pihak berwenang segera membawa Sherika ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan. Sherika yang juga sedang mengandung benar-benar berada di saat yang kritis. Untungnya bayinya dapat diselamatkan oleh dokter melalui operasi sesar darurat. Dan bayi itu diberi nama Chancellor Lee Adams. Dia lahir prematur dan menderita lumpuh otak. Sedangkan Sherika sendiri mengalami koma. Dan Sherika tidak dapat bertahan hidup lebih lama lagi dan dokter harus mencabut alat bantu hidupnya. Dia meninggal pada tanggal 14 Desember 1999 karena gagal organ.
Sementara itu penyelidik juga melacak orang-orang yang menyewa mobil yang digunakan dalam penyergapan itu. Dan nama yang keluar adalah nama Ray Garrett. Polisi pun menangkap Ray dan memberikan dia jaminan. Dengan bukti yang ada, polisi mencoba untuk mencari lebih tahu dengan melihat catatan telepon dari Ray. Dan mereka menemukan sebuah nama, Michael Kennedy, yang juga seorang pengedar narkoba yang juga temannya Ray. Michael dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi, dan tak lama pengakuan pun segera meluncur dari mulutnya. Dia mengungkapkan kepada polisi kalau dia disewa untuk melakukan pembunuhan, dan pengakuan itu membuat semua orang terkejut. Nomor telepon lain yang didapatkan adalah telepon dari sebuah motel yang lokasinya dekat dengan bandara. Polisi pun menuju ke sana dan mereka menemukan Van Brad Watkins di dalam motel itu. Dan dia juga dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Van Brad adalah seorang kepala keamanan di sebuah klub tari telanjang. Dan pada bulan Juni 1999, dia didekati oleh Ray. Ray menanyakan kepadanya berapa biaya yang diperlukan untuk memukuli seorang wanita dan membuatnya menggugurkan bayinya. Tetapi Van Brad menjawab kalau dia tidak memukuli wanita, melainkan membunuhnya. Akhirnya pihak berwenang mengetahui apa yang terjadi di malam hari itu. Van Brad mengklaim kalau Ray menyarankan banyak rencana yang berbeda. Akhirnya diputuskan kalau Van Brad akan menyergap Jerica setelah Ray dan Jerica berkencan. Michael yang mengemudikan mobil dan Van Brad yang menembak ke arah kendaraan Jerica. Dan di dalam mobil itu juga ada satu orang lagi yang bernama Stanley Abraham. Pada saat Jerica meninggal, Ray keluar dari tahanan dengan membayar jaminannya. Dan setelahnya dia melarikan diri. Namun akhirnya dia tertangkap di Tennessee saat sedang bersembunyi di dalam bagasi mobil temannya di sebuah parkiran motel. Saat ditangkap itu dia membawa snack, ponsel, uang tunai sejumlah $3.900 atau sekitar 56 juta rupiah dan sebuah botol kosong untuk buang air kecil. Dari 4 terdakwa hanya Ray yang diadili, sedangkan Van Brad dan Michael bersaksi selama persidangan. Van Brad bersaksi kalau Ray membayarnya untuk melakukan pembunuhan, dan mereka berdua mengaku bersalah atas berbagai tuduhan terhadap mereka. Mantan pacar Ray ikut bersaksi di persidangan, mengatakan kalau Ray mengaku kepadanya tentang penyergapan itu. Mantan pacar lainnya menyatakan kalau Ray pernah mengancam akan membunuhnya juga jika dia tidak melakukan aborsi, dan dia memutuskan untuk tidak meneruskan kehamilannya. Pengacara Ray mengklaim bahwa pembunuhan itu tidak ada hubungannya dengan kondisi kehamilan Jerica, dan bahwa Van Brad menembak Jerica untuk menghukum Ray karena menolak untuk membayar kesepakatan harga narkoba. Banyak saksi juga dipanggil yang membela Ray semua, mengatakan kalau Ray adalah pria yang baik, santun, tidak pernah melakukan kekerasan dan tidak memiliki catatan kriminal. Van Brad mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun dan 5 bulan pada bulan April 2001. Dia tetap dipenjara di penjara pusat di Raleigh, North Carolina. Saat ini usianya sudah 60-an tahun dan dia diperkirakan akan dibebaskan pada tahun 2045. Sedangkan 2 kaki tangan lainnya, Michael Kennedy menerima hukuman penjara 14 tahun dan Stanley Abraham menerima hukuman 90 hari di penjara. Dan sekarang mereka berdua sudah bebas. Sedangkan Ray dihukum pada tanggal 2 Januari 2001 atas konspirasi untuk melakukan pembunuhan, penggunaan senjata api, dan menggunakan alat dengan maksud menghancurkan bayi yang belum lahir. Dan dia dijatuhi hukuman penjara 18 hingga 24 tahun. Selama ditahan itu dia belajar tentang agama dan menjadi seorang muslim yang taat. Dan menurut catatan pengadilan, dia menjalani hukuman dengan keamanan minimum dan tidak membuat masalah. Dia juga bekerja sebagai tukang cukur untuk sesama narapidana dengan upah $1 per hari. Namun sesaat sebelum dibebaskan, dia membuat heboh dengan menyatakan bahwa ia menginginkan hak asuh putranya bersama dengan Jerica. Dia menyatakan penyesalannya tentang kematian Jerica dan meminta maaf dalam sebuah surat kepada ibunya Jerica yang memegang hak asuh cucunya.
Ray mengklaim kalau saat itu dia dan Sherika juga dekat dengan banyak orang yang berbeda, sehingga dia tidak yakin kalau anak yang dikandung Sherika adalah anaknya. Ray dibebaskan dari penjara pada tanggal 22 Oktober 2018 di usianya yang ke-44 tahun. Dia bebas hanya menjalani 9 bulan pengawasan atas pembebasan bersyaratnya. Setelah bebas, dia pindah ke kota Pennsylvania dan tinggal bersama dengan seorang temannya. Menurut sebuah laporan pada tahun 2019, dia dipekerjakan oleh sebuah keluarga di sana. Dan ibu dari Sherika menyatakan kalau Ray mengirimkan cek beberapa ribu dolar kepada putranya. Ray sekarang hanya meminta ibunya Sherika untuk mengizinkan dia menghabiskan waktu bersama dengan putranya daripada meminta hak asuh. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!